Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Ayah Rasiwa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang susunan atom. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan informasi ya jika ada lagi video yang saya update. Baiklah, langsung saja kita mulai belajar. Jadi di sini ada susunan atom. Nah, ini kemarin adalah sistem periodik unsur atau tabel periodik. Ya, secara singkatnya bahwa tabel periodik ini terdiri dari periode dan golongan, di mana periode itu dia garis mendatar, sedangkan golongan itu adalah garis vertikal. Nah, golongan sendiri itu terbagi atas 18 ya golongan, ada 18 golongan. 8 golongan, ada 16 golongan ya. 8 golongan A dan 8 juga untuk golongan B. Seperti itu. Nah, ada juga antanida dan laktanida. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Langsung saja kita mulai ke pengertian dari notasi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan notasi suatu unsur? Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan notasi? Nah, jadi notasi itu adalah cara atau sistem dari penulisan. Nah, kalau untuk kimia, cara atau sistem penulisan pada unsur. Nah, seperti apa sih unsur lambang seperti apa sih notasi dari suatu unsur? Misalnya di sini kita lanjut lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan notasi atom? Jadi notasi atom adalah cara atau sistem penulisan identitas suatu atom. Nah, di identitas suatu atom itu ada lambang atom, ada nomor atom, dan ada massa atom. Nah, selanjutnya lambang atom. Lambang atom itu biasa disimbolkan dengan X, ya. X ini bisa diganti dengan unsur, misalkan karbon, hidrogen, oksigen, boron, berilium. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan ya tentang lambang dari suatu unsur. Itu. Lalu kalau nomor atom biasa disimbolkan dengan huruf Z besar. Nah, selanjutnya massa atom itu biasa disimbolkan dengan huruf A kapital. Notasi sebuah atom. Nah, tadi sudah, ini adalah notasi dari sebuah atom ya. Nah, jadi X itu adalah lambang unsurnya, Z itu adalah nomor atomnya, A itu adalah massa atom. Di mana massa atom itu merupakan jumlah dari proton dan neutron. Sedangkan nomor atom sendiri merupakan jumlah ya dari bukan jumlah tapi nomor atom itu sama dengan proton, sama dengan elektron. Ya, jadi nomor atom itu boleh diambil dari nomor proton atau elektron. Saya ulangi lagi. X ini adalah lambang dari suatu unsur, sedangkan A ini adalah massa dari suatu unsur. Di mana massa atom sendiri itu merupakan proton ditambah dengan neutron. Lalu si Z ini sendiri merupakan nomor atom, di mana nomor atom itu bisa proton atau elektron. Sama aja, sama proton sama elektron. Kita lanjut lagi.
Nah, yang pertama itu nomor atom. Nomor atom adalah nomor yang menunjukkan jumlah proton atau muatan positif dan jumlah elektron atau muatan negatif pada keadaan netral. Ya, jadi dalam keadaan netral, sehingga di sini Z atau nomor proton itu sama dengan nomor proton dan nomor elektron. Ya, jadi Z itu sama dengan nomor proton dan nomor elektron. Itu. Nah, kita lanjutkan lagi contoh di sini. Nah, di sini ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, di bawahnya ini ada suatu lambang unsur ya X, dan ini ada 3. 3 ini adalah nomor atomnya. X tadi ini adalah lambangnya, dan 3 ini adalah nomor atomnya. Nah, di sini 3 min artinya si atomnya ini dia akan menangkap satu elektron. Ya, jadi yang nomor atomnya 3 ya, atau protonnya 3. Nah, elektronnya itu 3 ditambah 1 karena dia menangkap satu elektron. Jadi atom itu ada 3 jenisnya. Ada atom netral ya, atom yang tidak punya muatan, ada atom yang bermuatan positif, dan ada atom yang bermuatan negatif. Nah, yang contoh ini merupakan jenis atom yang bermuatan negatif. Nah, jika dia punya muatan negatif seperti ini, maka atom tersebut akan menangkap satu elektron. Ya, bisa dilihat tadi di sini ya. Bisa dilihat. Ini tadi di sini saya kembalikan. Oke, nah di sini ini ada 3 elektron ya. Ada 3 elektron di sini. Nah, 3 elektron itu kemudian ini 3 elektron. Nah, ini kan tadi 3 elektron. Ini 3 elektron ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini 3x. Ini kan artinya jenis atom yang tidak bermuatan. Di sini nomor protonnya itu 3, nomor atomnya 3, elektronnya juga 3. Nah, ketika satu elektron itu ditangkap, ini masuk ya. Satu elektron tadi itu masuk, ditangkap. Artinya di sini jadi bermuatan negatif. Artinya dia menangkap satu elektron. Yang tadinya dia hanya 3, kemudian menangkap satu elektron, di sini jadi 4 elektronnya. Nah, jadi tanda minus ini ya, bermuatan negatif ini artinya dia menangkap elektron, satu elektron. Nah, contoh selanjutnya, nah ini untuk yang atom bermuatan positif. Jadi di sini nomor atomnya ini 3. Nah, protonnya juga 3. Elektronnya di sini 2 plus. Artinya si atom ini akan melepaskan 2 elektron. Nah, jadi dia dari tadi awalnya 3, dia melepaskan 2. Nah, maka sisa 1. Sehingga di gambar ini, di struktur ini tinggal 1 elektron. Seperti itu. Jadi kalau dia muatannya negatif artinya menangkap. Kalau muatannya positif artinya dia melepaskan. Paham ya sampai di sini? Nah, kita masuk ke massa atom. Massa atom itu adalah merupakan jumlah proton itu ditambah dengan neutron. Nah, jadi massa atom A itu tadi adalah jumlah dari proton ditambah dengan neutron.
Nah, contohnya di sini. Oke. Jadi di sini ada proton ya, ada elektron, ada neutron. Ini elektron itu yang warna merah, proton itu yang warna biru muda, dan neutron itu yang warna hijau muda. Nah, di sini sebentar dulu. Jadi di sini ada pertanyaan nih di sini. Nomor massa kan itu berada letaknya di atas ya. Kalau di atas ini kan nomor massa. Di bawah itu kan nomor atom. Nah, di sini ada elektron. Ini elektronnya. Ini ada proton dan ini ada neutron. Nah, tadi definisinya bahwa nomor massa itu adalah jumlah dari proton ditambah neutron. Nah, mana protonnya? Ini ada berapa buah ini protonnya? Kayak bobohan aja ya. Ini ada 4 elektron. Oh, ini ada 4 ya. Kemudian ini ada protonnya ada 4 ya. Proton ada 4, lalu si neutronnya ada 3. Nah, ini dijumlahkan. 4 ditambah 3 itu adalah 7. Jadi nomor massanya adalah 7. Nah, menentukan proton, elektron, dan neutron di dalam suatu unsur. Jadi proton itu kan sama dengan nomor atom, sama juga dengan elektron. Nah, elektron itu sama dengan nomor atom, itu dikurangi dengan muatan atom. Ya, jika suatu atom itu punya muatan, tapi kalau dia tidak punya muatan, maka elektronnya itu sama dengan nomor atom, sama dengan nomor proton. Nah, jadi proton itu ya mutlak sama dengan nomor atom. Kalau elektron itu sama dengan nomor atom. Kalau dia punya muatan, dikurangi dengan muatannya atau dijumlahkan. Ya, kalau dia muatannya negatif itu dijumlahkan, kalau dia muatannya positif itu dilepaskan atau dikurang. Sedangkan neutron itu sendiri adalah massa atom dikurangi dengan proton. Lah, kenapa massa atom dikurangi dengan proton? Karena massa atom tadi itu sama dengan proton ditambah dengan neutron. Sehingga neutron itu massa atom dikurangi dengan proton. Nah, seperti itu. Itulah miliknya neutron. Nah, contoh misalkan di sini massanya itu 20, protonnya itu 15. Kira-kira neutronnya berapa? Maka 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Atau 5 ditambah 15, neutron ditambah dengan proton sama dengan 20. Masukkan massa 20. Seperti itu. Kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada soal. Ada kalium dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Nah, ditanyakan berapa protonnya, berapa elektronnya, dan berapa nomor atomnya. Kita cek. Nah, proton berapa? Jadi proton itu adalah 19 karena proton tadi sama dengan nomor atom. Ya. Ini kan yang di bawah ini adalah nomor atom, yang di atas adalah nomor massa. Nah, sedangkan K ini adalah lambang. Nah, jadi protonnya adalah 19 karena nomor atomnya 19. Nah, kalau elektronnya sendiri karena di sini jenis atom yang tidak bermuatan, maka nomor elektron pun juga 19. Nah, neutronnya berapa? 39 dikurangi dengan 19 berarti berapa? 20. Jadi neutron itu 20. Nah, coba kita cek hasilnya ya. Nah, jadi proton 19, elektron 19, neutron juga 20 ya. Karena apa? Karena massa dikurangi dengan
proton, massa dikurangi proton. Tadi neutron itu adalah massa dikurangi proton. Proton itu sama dengan nomor atom. Nah, di sini ada contoh lain. Nah, ya, di sini ada contoh lain. Coba kalian kerjakan. Saya kasih kesempatan sekitar 2 menit ya, terhitung dari sekarang. 2 menit, silahkan dikerjakan, nanti kita cocokkan jawaban. Bagaimana? Apa sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah selesai, saya jawab ya. Dan cocokkan dengan hasil kalian. Yang pertama itu untuk Ca atau kalsium. Nah, jadi nomor atomnya itu 20, nomor massanya itu 40. Nah, di sini ada muatannya plus. Ya, tadi saya katakan kalau plus itu artinya dia melepaskan. Ya, jadi nanti untuk proton itu sama dengan 20 karena proton sama dengan jumlah nomor atom. Nah, untuk elektron itu sama dengan nomor atom karena di sini adalah plus, maka dia dikurang. Plus 1 maka dikurang 1 sehingga di sini 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi proton 20, elektron 19. Lalu neutron itu adalah 40 dikurangi 20 yaitu 20. Nah, bagaimana, apa jawabannya sama? Semoga sama ya. Lalu di sini natrium ya, muatannya 2 min ya. Nah, proton itu adalah 11. Sedangkan elektronnya adalah karena dia min, maka dia menangkap 2 ya. 11 ditambah 2, maka di sini elektronnya adalah 13. Sedangkan neutronnya 23 dikurangi 11. Nah, 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, sangat gampang sekali untuk menentukan proton, elektron, dan neutron. Bagaimana, apa jawabannya benar dua-duanya? Benar semua? Jika jawabannya benar semua, alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, ke penjelasan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah sudah mengerti? Nah, semoga mengerti ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke materi isotop, isobar, isoton. Seperti nama ya, iso. Oke. Ah, ini ada baju nih. Ada Valencia, ada Powell, ada Kagawa. Bajunya sama. Nomor angkanya beda dan namanya juga beda. Nah, ini ilustrasi isotop, isoton, isobar. Oke. Yang pertama kita masuk ke isotop dulu. Jadi isotop itu adalah atom-atom dari suatu unsur yang sama. Jadi unsurnya sama, yang memiliki nomor atom sama, tetapi massa atomnya berbeda. Jadi di sini ada 3 poin penting yang harus kalian ambil. Yang pertama, bahwasanya isotop itu suatu unsur yang sama. Jadi nanti itu harus unsurnya sama. Misalkan karbon dengan karbon, hidrogen dengan hidrogen. Nah, yang memiliki nomor atom yang sama. Nah, jadi nanti nomor atomnya sama. Misalkan 11 dengan 11. Tetapi massa atomnya berbeda. Nah, jadi yang sama itu nomor atom dan unsurnya, yang beda itu adalah massa atomnya. Coba kita lihat contohnya. Ini dia contohnya. Jadi ini disebut dengan isotop. Tadi yang pertama dari unsur yang sama. Ini ada karbon, ada karbon, ada karbon. Unsurnya sama. Nomor atomnya juga sama. 6, 6. Yang beda itu adalah nomor
masanya. Yang di sini nomor atom masanya 12, yang ini nomor masanya 13, yang ini nomor masanya 14. Nah, jadi isotop itu intinya dia nomor atomnya sama, unsurnya sama, dan masanya berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, isobar. Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Nah, ini sudah beda tadi dengan isotop. Ini sudah dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom yang berbeda, tetapi mempunyai massa atom yang sama. Nah, isobar ini kebalikan dari isotop. Kalau isotop tadi kan dari unsur yang sama, dari nomor atom yang sama, tapi massanya beda. Nah, ini unsurnya beda, nomor atomnya beda, tapi massanya yang sama. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada karbon dan nitrogen. Nah, jadi kan unsurnya beda. Tetap nomor atomnya beda. Ini 6, ini 7. Nah, yang sama itu adalah nomor massanya. Ini 14, ini juga 14. Nah, itulah yang disebut dengan isobar. Contoh lainnya di sini ada magnesium dengan nomor atom 12, massa 24. Nah, ini natrium dengan nomor atom 11 tapi massanya sama 24. Nah, jadi unsurnya beda, nomor atomnya beda tapi massanya sama. Itu disebut dengan isobar. Jadi harus mampu membedakan apa itu isotop dan isobar. Jangan ditukar. Selanjutnya, kita masuk ke isoton. Isoton itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Nomor atom dan massa atom yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, kalau di isotop ini, ya, unsurnya beda, nomor atomnya beda, massanya beda. Yang sama itu adalah jumlah neutronnya. Nah, tadi kalau isotop itu unsurnya sama, nomor atomnya sama, massanya beda. Di isoton tadi, di isobar tadi, unsurnya beda, nomor atomnya beda, massanya sama. Nah, di isoton ini semuanya beda. Nomor atomnya beda, massanya beda. Nah, yang sama itu adalah neutronnya. Neutron itu yang mana? Selisih tadi dari massa dikurangi dengan proton. Nah, contohnya di sini berlium dengan boron, Be dengan B. Unsurnya beda, nomor atomnya beda. Di sini 4, di sini 5. Nomor massanya juga beda. Yang Be itu 9, yang boron itu 10. Nah, yang sama itu adalah neutronnya. Neutron tadi adalah massa dikurangi dengan proton. Massanya 9, nomor atom protonnya 4, jadi 9 dikurang 4 itu adalah 5. Lalu di boron ini massanya 10, nomor atomnya 5, maka neutronnya adalah 10 dikurang 5. Ya. Jadi untuk mencari neutron itu boleh massa kurang proton atau boleh massa kurang nomor atom, karena proton sama dengan nomor atom. Paham ya? Paham dong, pasti paham. Oke, selanjutnya isotop. Nah, ini adalah trik supaya kalian bisa membedakan. Jadi pada isotop kalian lihat huruf akhirnya P. Nah, itu artinya protonnya sama. Nah, unsurnya pasti sama. Nah, untuk isobar AR. AR ini kan berhubungan dengan massa atom relatif. Nah, maka dia massa. Massanya yang sama. Nah, ini isoton N, neutron, berarti neutronnya yang sama. Yang unsurnya sama itu hanya proton. Isotop, itu yang unsurnya sama. Untuk isobar dan isoton itu beda dia unsurnya. Nah, jadi kalau ingin mengetahui
ingin membedakan dengan baik dan benar, ya lihat ini aja. Oh, isotop P terakhir berarti proton. Protonnya sama. Oh, isobar AR terakhir berarti masanya yang sama. Oh, isoton N berarti yang sama itu adalah neutronnya. Dan perlu diingat bahwa hanya proton yang unsurnya sama. Oh, hanya isotop yang unsurnya sama. Sedangkan isobar dan isoton itu dari unsur yang berbeda. Wah, sudah selesai. Ini sudah selesai lagi penjelasannya. Saya beri kesimpulan untuk yang materi ini. Yang pertama itu ya, bahwa dalam notasi atom itu ada massa, ada lambang, ada nomor atom. Massa sendiri itu adalah proton ditambah neutron, sedangkan nomor atom sendiri itu sama dengan proton sama dengan elektron. Nah, atom sendiri itu ada 3 jenis sebenarnya ya. Ada yang tak bermuatan, ada yang bermuatan, ada yang bermuatan positif, dan ada yang bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan positif, berarti dia melepaskan. Kalau dia bermuatan negatif, dia membutuhkan atau menangkap. Kalau dia melepaskan, artinya dia dikurangi. Kalau dia negatif, artinya dia menangkap, artinya itu dijumlahkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk isotop, isoton, isobar. Tadi kalau isotop itu dari unsur yang sama, kemudian nomor atomnya sama, yang beda itu adalah masanya. Kalau isobar tadi, ini nomor atomnya beda, unsurnya beda, yang sama itu adalah masanya. Kalau isoton, beda semuanya, beda masanya, beda unsurnya, beda nomor atomnya, yang sama itu adalah neutron. Sedangkan neutron itu adalah massa dikurangi dengan proton atau massa dikurangi dengan jumlah atom. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita harus banyak-banyak belajar, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya.